Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11 dalam pembahasan fisika kelas 11 semester 2 gelombang part 2 ya. Part 1 sudah selesai, sekarang kita ke part 2. Di sini akan ada 3 part ya. Part ketiga itu soal-soal untuk memantapkan supaya memahami part 1 dan 2. Seperti biasa referensinya ada 2. Yang pertama buku pelajaran Fisika Marten ini, penerbit Erlangga, dan yang kedua adalah buku penuntun Fisika Marten, ya, penerbit Ramawidya. Oke, mari kita bahas. Pada pembahasan pertama kita akan lanjutkan dengan 2 contoh soal, karena contoh soalnya masih kurang ya yang kemarin itu. Ini soal diambil dari UTBK 2019, ya, jadi cukup baru. Jadi ABCDE ya. Simpangan suatu gelombang diberikan oleh 0,3 cos 2T min X plus Pi per 6. X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Pernyataan yang benar untuk gelombang. Ya sebetulnya ini sederhana aja. Ini kan persamaan gelombang berjalan ya. Jadi kalau kita tulis Y sama dengan 0,3 cos 2T min X plus Pi per 6 ya. Seperti ini. Kalau ini kan ini hanya menyatakan fase kan. Fase. Ya, yang pertama kita tahu rumus umumnya adalah Y sama dengan amplitudo ya. Sin atau cos sama aja ya. Dibikin A cos juga nggak apa-apa. Ya. A cos omega T min Kx ya. Ditambah suatu sudut lah ya. Gini aja. Sudut fase 0 ya. Seperti itu. Ya, cuman fungsinya cos. Cos atau sin itu kan sama aja. Hanya berbeda 90 derajat. Ya. Nah, Anda sudah tahu bahwa di sini kebetulan ada periode gampang diperiksa ya. Periode ini gampang diperiksa. Dan periode urusannya dengan frekuensi. Ya. Jadi Anda sudah tahu periode itu sembunyi di omega kan? Jadi di sini. Ya, yang ada T-nya ini. Jadi kalau dari sini kita dapat apa? Omega sama dengan 2. Gampang meriksanya ya. Omega sama dengan 2. Kemudian omega itu apa? Misalnya kita mau periksa periode. Ya, omega itu 2 pi per T. Ini yang paling gampang diperiksa kan? Sama dengan 2. Maka dari sini kita dapat T-nya adalah ya, silang gini ya, T per 2, 2 pi per 2. Jadi sama dengan pi sekon. Ya, kebetulan persis seperti jawaban A. Jadi jawabannya A ini. Ya, jadi gampang sekali ya kalau periode itu. Frekuensi salah. Kenapa? Frekuensi itu kan seperti. Jadi kalau T-nya pi sekon, maka frekuensinya seperti. Kan salah kan? Ini pi hertz, salah. Kemudian kita periksa satu-satu karena kita proses belajar. Kenapa salah ya? Tetapi kalau Anda menghadapi soal UTBK sesungguhnya, Anda nggak perlu lagi meriksa. Sudah betul ini, tinggal beralih. Cuman ini dalam proses belajar, biar Anda tahu kenapa yang lain salah. Kenapa B salah, D salah, dan E salah. Oke. Gelombang merambat dipercepat. Ya, Anda sudah tahu kan gelombang yang kita anu di sini gelombang berjalan kan? Gelombang merambat dengan kecepatan tetap kan? Merambat mendatar ya. Yang berubah itu adalah kecepatan partikel naik turun. Kalau kecepatan rambat tetap, dengan kecepatan tetap ya. V. Nah, jadi salah jelas ya, nggak dipercepat. Salah. Kemudian kecepatan awal simpangan. Ya, kalau Anda mau tahu. Kecepatan awal simpangan itu maksudnya Vy. Ya, maksudnya ini Vy. Vy awal itu artinya waktu T-nya 0. Ya, waktunya T 0, X juga 0. Ya, atau enggak usah lah, yang penting T0 dulu. Ya, yang penting T0 itu aja dulu ya. Dan biasanya memang X-nya 0 karena dia kan awal kan. Awal itu berarti kan kalau start di sini ya. Misalnya begini. Ini di start di sini kan, jelas T-nya 0. X kan diukur dari sini. X gelombang berjalan diukur dari sini, jadi X-nya juga 0. Oke. Ya.
Jadi itu pertanyaan B kalau Anda mau tahu ya. Kita periksa B kenapa salah ya. Ya, kecepatan awal simpangan. VY kan? VY itu turunan ya. DY per DT. Itu. Nah, kebetulan juga ditanyakan di nomor 4. Laju perubahan simpangan. Ya, laju perubahan simpangan itu ya kecepatan ini. Jadi, pertanyaan B dan E itu sama. Cuman ini diketahui T0, X0, ini persamaan umum. Umum ya. Laju perubahan simpangan. Oke, sekarang kita turunkan. Ya, kita turunkan simpangannya. Ya, kita tulis D per DT. Simpangannya ini kan 0,3 cos 2T min X ditambah pi per 6. Ya, menurunkan fungsi kosinus yang di dalamnya ada T. Pertama, ini nanti ada turunan cos, terus ini ada di sini. Ini harus diturunkan lagi ya. Jadi jawabannya sama dengan 0,3 tetap kali 2 ya. 2T kalau kita turunkan 2. Terus turunan dari cos min sin. Nah, ini ditulis lagi. 2T min X plus pi per 6. Jadi sama dengan minnya ke sini ya. Min 0,6 sinus 2T min X ditambah pi per 6. Ya, ini VY. Ya, laju perubahan simpangan. Ya. Jadi Anda lihat salah kan? Ya, ini min 0,6, ini 0,6. Sin 2T ini ada min X. Di sini nggak ada X-nya. Ya kan? Jadi jelas E salah. Kemudian kecepatan awal. Nah, ini tadi kecepatan awal. Berarti VY untuk T-nya 0, X-nya 0. Berapa coba? Kalau kita ganti T0, X0, ini hasilnya min 0,6 sinus. Ini 0 ya. Ya, ini 0 plus pi per 6. Nah, gini kan. Sin pi per 6 berapa? Sin 30, setengah. Min 0,6 kali setengah. Jadi harusnya jawabnya min 0,3. Bukan plus 0,3 ya. Ya, ini kan 0,3. Harusnya yang benar min 0,3. Ya. Kecepatan awal simpangan 0,3. Berarti apa? Simpangannya mula-mula ke atas. Ya toh? Padahal ini simpangannya mula-mula ke bawah. Ini ke bawah ternyata. Ya, jadi salah. Oke, itu untuk nomor 6. Kemudian sekarang kita ke nomor 7 yang agak lebih sulit sedikit. Ini diambil dari JEE Advanced Physics India. Ya, agak sukar sedikit. Oke, sekarang kita lihat hasil jepretan kamera cepat terhadap suatu gelombang transversal sepanjang seutas tali, jadi gelombang berjalan ya. Pada saat T sama dengan 0, seperti ditunjukkan gambar. Ya, pada saat T 0. Jadi dia mulai dari 0 rupanya ya, terus disimpangkan ke atas. Kecepatan titik P dalam arah Y positif. Jadi kecepatan titik P ini dalam arah Y positif. Ya. Kecepatan titik P. VY maksudnya ya ini. VY-nya itu positif. Ya. Lagi naik, di situ lagi naik dia. Bukan lagi turun, tapi lagi naik. Berapa persamaan gelombang berjalan? Apakah A, B, C, D, dan E? Oke. Yang pertama apa? Kita lihat simpangannya Y0 ya. Amplitudenya Y0. Ya. Jadi Anda tahu persamaannya apa itu? Y sama dengan amplitudo sin. Ini X-nya dulu ya. Baru T-nya. Ya. Ini dia, biasa kita bilang omega T min KX, nggak apa-apa lah. Ya. Misalnya kita ambil rumusnya begini. Misalnya, ya toh, kan kita nggak tahu ini min apa plus. Kita anggap aja min dulu. Nanti kan ketahuan ya. Oke, pertama apa? Amplitudonya. Amplitudonya ini kan Y0 ya. Jadi amplitudo ini Y0. Jadi ini jelas Y0. Makanya kalau Anda lihat Y0 semua kan, oke, nggak ada masalah. Sekarang omega dan K. Kan gitu. Nah, perhatikan ini. Ini L. Ini kan satu panjang gelombang. 2 panjang gelombang itu L. Jadi 2 lambda itu sama dengan L. Jadi dari sini kita dapat lambda itu L per 2.
gitu ya. Lambda itu L per 2. Baru kita dapat K kan? Bilangan gelombang itu ada kaitannya dengan lambda kan? 2pi per lambda. Jadi 2pi per lambdanya kita ganti dengan L per 2. Maka kita dapat 4pi per L. Nah, jadi ini 4pi per L ini. X ya. 4pi per Lx. Ini jelas salah ya. Ini 2pi kan? Salah. Ini ada kemungkinan betul. Ada kemungkinan. Ini salah. 2pi kan? Salah. Ini 5pi, salah juga. Ini 4pi. Jadi kalau enggak B, E. Hanya dengan melihat itu ya. Ya kan kalau kita masukkan. Sekarang omega. Omega itu ada di periode ya. Periode. Omega itu ada di periode. Oke, di sini omeganya kalau kita lihat T ya. Ini tinggal B ya. Anda tinggal konsentrasi B dan E. Jadi ini kalau kita lihat omeganya dinyatakan dalam V. Oke. Omega itu apa? 2πf kan? 2πf. Sementara F itu apa? Ya Anda sudah tahu V itu lambda kali F kan? Kenapa saya nyatakan dalam V? Karena di sini ada V semua. Ya, ada V, ada V. V sama dengan lambda kali F. Ya. Oke. Jadi F-nya dapat ini ya. V per lambda. Sementara lambdanya L per 2 kan? Ini. Ya, lambda ini L per 2. Jadi V per L per 2. Jadi kalau kita dapat F-nya berapa? Naikkan ke atas kan? 2V per L. Nah, baru ini kita masukkan ke sini kan? Untuk dapat omega. Jadi omega sama dengan 2pi kali F. F-nya ini 2V per L. 2V per L. Maka kalau Anda lihat ini apa? 4pi V per L. Ya, Anda lihat. Ya, 4pi. Jadi kita konsentrasi B sama E. Betul ya? Dua-duanya betul kan? Ini 4pi V per L. Ini juga 4pi V per L. Nah, ya kan? Seperti itu. Oke, dengan demikian, ini hanya beda tanda. Yang mana benar, min atau plus? Kan gitu. Min atau plus. Itu tergantung tadi di sini ya. Kecepatan ini katanya ke atas kan. P itu sedang ke atas. Oke, karena itu kita cari persamaan simpangan. Anda cari VY. Ya, dengan kita anggap Y-nya kalau nggak plus min ya. Jadi ini ya, Y sama dengan Y0 sin 4πx per L dikurangi 4pi V per LT, gini ya. Bisa min, bisa plus. Kita turunkan sekarang ya. V adalah dy per dt. Anda sudah mahir ya. Y0 kali turunan yang ada T-nya. Yang ada T-nya saja. Ini kan. Nah, ya, kali min plus kan. Kalau yang min, ya min. Kalau yang plus, plus. Jadi min plus 4pi V per L. Begini ya. Kemudian turunan dari sin, cos. Ya, cos ini. Disalin lagi. 4pi X per L min plus 4pi V per L T. Ah, seperti ini. Inilah persamaan kecepatannya ya. Ini. Kan dia bilang tadi kecepatan kan. Kecepatan titik P itu kecepatan partikel. Dalam arah Y itu positif. Nah, ini persamaannya. Mana yang positif? Ketika di P. Ya. Anda perhatikan di P. Apa yang terjadi di P itu? Ya. Apa yang terjadi di P? P ini berarti X-nya, ini panjang gelombang kan ya? Ini kan sama dengan lambda ya. Ini tuh sama dengan lambda. Ya. X kan jarak dari O ke P ini disebut X kan? Jarak dari O ke P ini disebut X. Ya. Gelombang berjalan kan? Jarak partikel ke titik asal getaran itu X. Jadi di P, X-nya itu sama dengan lambda. Di P ya. X-nya sama dengan lambda. Jadi nanti bisa saya ganti lambda. Ya.
Terus V, bagaimana kecepatannya kan gitu. Bagaimana kecepatannya? Ya, jadi bagaimana kecepatannya? Oke. Saya hitung ini ya. 4pi V per L ya. Jadi saya mau hitung 4pi V per L. Begini ya. Oke. 4pi V-nya. V-nya berapa V-nya? Ya. Sekarang Anda lihat, di titik P ini, waktunya coba. Waktunya kan periode ya. Karena satu periode kan ini. Ya, waktunya periode. Ya, jadi, sorry, 4pi VT ya. Per L. Jadi 4pi V kali periode. Per L. Ya, jadi T-nya sama dengan T. Jadi waktu di P itu X-nya L, lambda, terus T-nya sama dengan periode. Nah, jadi dari sini kita, V kali T itu lambda ya. V kali T ini lambda. Jadi 4pi lambda gitu ya. Per L. L-nya tadi apa ini? 2 lambda kan? L itu 2 lambda. 1 lambda, 2 lambda. L itu 2 lambda. Ya, jadi kalau kita bagi, ini hasilnya adalah 2pi. Ya. Jadi ini tuh hasilnya 2pi. Ya. Jadi seperti ini jadinya. 2pi. Ini semua 2pi. Jadi ada 2 ya. Saya bikin aja ya. Y0, VY mana tadi? VY. Ya. Ini Y0 kali min plus 4pi V per L. Kali kosinus 4pi, langsung masukin ya, X-nya berapa X-nya? Lambda ya. X-nya itu lambda, ini X-nya itu lambda ya. Jadi maksud saya gini, 4pi X per L itu apa? 4pi, X-nya lambda, L-nya 2 lambda, L itu 2 lambda kan? 2 lambda. Jadi berapa ini? 2pi. Ya. Jadi 4pi X per L itu 2pi. Jadi ini 2pi sudah. 2pi, yang ini tuh 2pi. Ya, ini semua 2pi. Min plus. Ini sudah tadi ya, 2pi juga ini. Ya, ini juga 2pi. Nah, begini ya. Oke, jadi seandainya yang betul yang min. Yang min itu yang ini kan? Yang B ya. Jawaban min itu kan yang B. Ini, yang B yang betul. Berarti kita ambil yang atas ya. Ini yang atas. Oke. Positif atau enggak? Jadi VY sama dengan Y0 kali min 4pi V per L. Ya. Kosinus 2pi kurang 2pi. Kosinus 0 kan ya? Ini kosinus 0. Kosinus 0 itu 1. Nah, sedangkan ini negatif nih. Ini kan bilangan positif semua. V-nya positif, L-nya positif. Jadi hasilnya negatif. Dari sini udah kelihatan hasilnya negatif kan. Nah, negatif hasilnya. Jadi salah kan? Ya, jadi yang negatif salah. Berarti yang benar yang positif. Jadi B salah. Udah, nggak perlu lagi kita cek. Benar. Ya, nggak perlu. Tapi kalau Anda mau cek, silakan. Kalau yang plus coba ya. Ini plus ya. Y0 kali plus berarti. 2pi tambah 2pi, 4pi. Cos 4pi sama juga dengan cos 0. Yaitu 1. Jadi betul. Ya, positif ya. Jadi yang betul yang E. Ya, jadi itu. Jadi maksud saya itu hasilnya kalau kita hitung, untuk titik P ini hasilnya 2pi. Terus ini juga 2pi. Ya. Jadi yang ini 2pi kurang 2pi, 0. Gitu. Kosinus 0 itu 1. Kalau yang ini 2pi tambah 2pi, 4pi. Gitu. Cos 4pi ya sama dengan cos 0, 1 juga. Jadi ini hasilnya 1. Kalau yang min jadi min, kalau yang plus jadi plus. Berarti yang benar yang plus. Oke, itu.
Mudah-mudahan Anda ngerti. Oke, mudah-mudahan dua contoh tadi Anda mengerti. Sekarang kita teruskan dengan gelombang stasioner. Ya. Gelombang stasioner pada tali, jadi Anda bayangkan tali, itu dibentuk oleh gelombang datang. Jadi kalau Anda punya tali kan, gelombang itu datang. Tali itu kan begini ya, seperti ini. Ini ujung ini Anda getarkan, dia akan merambat. Begitu sampai di sini, dia akan mantul. Ya, jadi gelombang stasioner pada tali dibentuk oleh gelombang datang Y1 dan gelombang pantul dari ujung. Nah, ujungnya ini bisa diikat, ya diikat, jadi diikat seperti ini. Nah, tidak bisa bergerak, tapi bisa juga bebas, dikasih simpul begini, dibulatin. Jadi kalau di sini talinya tidak bisa bergerak, ini ujung tetap. Sementara kalau di sini talinya bisa bergerak ke atas ke bawah, di tiang, ya. Jadi ini ujung bebas. Itu maksudnya ya. Nah, pada ujung terikat terjadi simpul karena nggak bisa bergerak. Berarti amplitudonya sama dengan 0. Simpangannya pasti 0. Ya, terjadi simpul ke 1. Ya, karena ujung terikat tidak bisa bergerak. Pada ujung bebas sebaliknya. Karena ujung bebas bisa bergerak, maka pada ujung bebas terjadi perut. Ya tentu perut ke 1. Oke, itu prinsipnya. Oke, sekarang kita ke gelombang stasioner pada ujung tetap. Jadi kalau ujung tetap itu gelombang datang ini, anggaplah gelombang berjalan, A sin Kx min omega T. Ya. Nah, begitu sudah itu dia dipantulkan, maka dia akan dipantulkan terbalik. Terbalik itu artinya A jadi min A. Ya, jadi tadinya amplitudonya A, sekarang jadi min A kan? Tadinya plus A, sekarang min A. Ya. Kemudian pemantulan itu dicerminkan. X jadi min X. Ya, X jadi min X. Ya. Kalau Anda bercermin kan gitu. X jadi min X. Sehingga Kx jadi min Kx. Ini tetap. Kemudian menurut rumus sinus, negatif ini bisa dikeluarkan. Ya, jadi negatif kali negatif, positif. Kalau ini negatif keluar, berarti sisa Y2 sisa ini. A sin Kx plus omega T. Jadi untuk gelombang stasioner pada ujung tetap, gelombang simpangan datang mengikuti ini. A sin Kx min omega T. Gelombang pantul yang titik-titik ini mengikuti A sin Kx plus omega T. Jadi hanya beda ini min, ini plus. Nah, yang terjadi adalah superposisi atau interferensi. Nah, itulah makanya kemarin kita nggak menjelaskan interferensi. Karena Anda bisa lihat interferensi di sini, gelombang tali ini. Ya, dijumlahkan. Jadi Y stasioner, Y1 tambah Y2. Kalau saya keluarkan amplitudonya, ini jadi sin. Ya, sin Kx min omega T, ditambah sin Kx plus omega T. Nah, menurut matematik, sin plus sin itu 2 sin cos. Ya, 2 sin cos. Jumlah dibagi 2, ini kalau kita jumlahkan, Kx plus Kx, 2Kx, min omega T dengan omega T hilang, bagi 2. Kalau kita kurangi, Kx dikurangi Kx, Kx-nya hilang. Min omega T, min 2 omega T per 2. Akhirnya kita dapat simpangan gelombang stasioner pada ujung tetap. Ya, Y stasioner adalah 2A sin Kx, 2Kx bagi 2 kan sin Kx, cos omega T. Ya, jadi X ada pada sin, T ada pada cos. Nah, karena T ada pada cos, maka yang depan ini yang disebut dengan amplitudo stasioner. Ya, jadi Y stasioner, A stasioner, cos omega T. Amplitudo stasioner adalah 2A sin Kx. Ya. Nanti di ujung bebas, amplitudo stasionernya 2A cos Kx. Nah, untuk mudah mengingat, gampang. Kalau ujung tetap, ujung itu selalu X-nya 0 ya. Gitu. Ujung tetap itu X-nya 0. Nilainya juga 0. Fungsi yang X-nya 0, nilainya 0 adalah sinus. Makanya stasionernya sin. Tapi kalau ujung bebas nanti 2A cos Kx. Kenapa? Karena di ujung bebas itu yang terjadi perut. Perut itu simpangannya maksimum. Ya, jadi untuk X0 simpangan maksimum. Itu adalah fungsi cos. Ya. Kalau X-nya 0, kosinusnya 1. Itu beda cara mengingatnya ya. Kenapa kalau ujung tetap, sinnya yang Kx. Kalau ujung bebas, cosnya yang Kx. Oke. Kemudian kalau Anda amati,
gelombangnya akan seperti ini sebetulnya ya. Ini ujung bebas, ujung tetap ya, X-nya 0. Jadi gelombangnya itu akan, ini amplopnya yang merah ini. Jadi gelombang yang benar begini ya. Jadi amplitudonya selalu berubah. Selalu berubah. Pada ujung ini amplitudonya 0, ya toh? Amplitudonya 0. Itu disebut simpul. Di titik ini amplitudonya maksimum, ya toh? Tapi belum maksimum, masih amplitudo. Nah, maksimum di sini. Inilah yang disebut perut. Jadi perut itu yang amplitudonya maksimum. Ini amplitudonya kan maksimum. Kalau ini kan amplitudonya cuma segini. Ini amplitudonya segini. Ya, inilah perut. Kemudian mengecil lagi 0. Kalau amplitudonya 0 itu simpul. Ya, itu. Nah, simpul ke-1 untuk ujung tetap itu ada pada X sama dengan 0 ya. Ada pada X sama dengan 0. Simpul ke-1. Simpul kedua itu setengah lambda lagi. Ya, jadi 1 kali setengah lambda. Simpul ketiga ini 2 kali setengah lambda. Akhirnya kita bisa lihat bentuk umumnya adalah n kali setengah lambda. Di mana n ini mulai dari 0. Jadi untuk simpul ke-1 ini ya, simpul ke-1 ini x n plus 1. Kalau n-nya 0 kan simpul ke-1. Kalau n-nya 1 simpul kedua. Ngikutin rumus ini. Bagaimana dengan perut? Kalau perut lain lagi. Perut pertama tentu seperempat lambda ya. Ini kalau Anda lihat kan seperempat gelombang ini. Seperempat lambda. Nah, 1 kali seperempat lambda. Nanti perut kedua setengah, karena jarak antara dua perut berdekatan setengah lambda. Seperempat tambah setengah itu 3/4. 3/4 bisa saya tulis 3 kali seperempat. Nanti ini 5/4. Ini nanti 7/4. Jadi akhirnya saya dapat apa? Kelipatan ganjil ya. Ini kelipatan ganjil ini. 2n plus 1 ini kelipatan ganjil. Jadi jarak dari perut terhadap ujung tetap itu adalah 2n plus 1 kelipatan ganjil dari seperempat panjang gelombang. N-nya seperti tadi, mulai dari 0. Kalau N-nya 0 itu perut ke-1. Ya kan? X1. Kalau N-nya 1, perut kedua. Ya, masukkan ke sini. Oke, seperti itu ya rumusnya. Jadi bisa kita dapat dari sini. Nah, sekarang kita buat soal nomor 8 dari buku pelajaran Fisika Martin. Seutas tali, ya kan? Oke. Seutas tali dengan panjang 116 cm. Jadi kalau saya gambarkan ini tali ini. Nah, ya. O ini titik asal getaran, di sini ujung tetapnya. Ya, tadinya talinya mendatar, kemudian digetarkan. Gitu ya. Sehingga ini adalah panjang tali, 116 cm. Direntangkan mendatar, salah satu ujungnya digetarkan naik turun. Jadi ini digetarkan naik turun, ya. Digetarkan naik turun sehingga gelombang merambat. Sedangkan ujung lainnya terikat, ujung tetap. Frekuensi 1/6 Hz dan amplitudo 10 cm. Akibat getaran tersebut, gelombang menjalar pada tali, ya toh. Dengan kecepatan sebesar 8. Ini kecepatan rambat ya, bukan kecepatan partikel. Pertama, tentukan amplitudo gelombang hasil perpaduan. Perpaduan itu interferensi atau superposisi sama ya. Jadi yang ditanya amplitudo stasioner ya. Yang berjarak 108 cm dari titik asal getaran. Jadi kalau ini ada titik T, ini 118. Itu yang ditanya ya di A. Ya, berarti X-nya bukan 118 dong. X-nya adalah 116 ya. X yang ini kan. 116 dikurangi 108 ini. 116 dikurangi 108. Jadi 8 cm ya. Oke. Sekarang ini kan amplitudo stasioner rumusnya adalah 2A sin Kx kan. Sin Kx. Ya. Amplitudo gelombang hasil perpaduan. Oke, jadi AS sama dengan 2 amplitudo gelombang berjalan. Ini amplitudo gelombang berjalan ya. 10, jadi satuannya cm nanti. Gitu ya. Sin. Nah, K-nya belum tahu kan. K itu 2pi per lambda kan. Gitu. Nah, lambdanya bisa kita cari dari V kali F kan. Kan V itu lambda kali F. Ya kan? Berarti dari sini kita dapat lambda itu V per F.
Iya. P-nya diketahui 8, gitu. 8. Frekuensinya 1/6. Jadi 8 kali 6. Jadi lambdanya 48 cm ya. Nah, dengan demikian K-nya sama dengan, ya dari sini ke K. Dengan demikian, K-nya sama dengan 2pi per 48. Ya, centimeter gitu ya. Nah, begini. Dimasukkan sekarang ya, sin Kx. Jadi sin Kx ini 2pi per 48 cm. Nah, X-nya 8 cm. Kan bisa hilang sentinya. Kemudian 8 dengan 48 itu 6. Maka ini sama dengan 20 cm. Sinus 2pi per 6, itu pi per 3. Pi per 3 itu 60 derajat ya. 60 derajat. Sinus 60 itu setengah akar 3. Nah, jadi amplitudo stasionernya dapat ya. 10 akar 3 cm. Nah, itu jawabnya ya. 10 akar 3 cm. Oke. Yang B. Letak perut ketiga. Jadi perut ketiga. Nah, berarti kita pakai rumus yang perut ini ya. Yang ini. X n plus 1 sama dengan ini. 2n plus 1 kali 1/4 lambda. Ini diukur dari ujung tetap ya. Ujung tetap atau ujung diam. Pertanyaannya nanti diukur dari titik asal getaran. Nggak apa-apa, dari ujung tetap dulu dihitung dulu. Ya, perut ketiga berarti n-nya 3. N-nya 2, sorry. Karena ini yang harus 3 kan? Ya. Jadi perut 3 itu artinya n plus 1-nya sama dengan 3. Berarti n-nya 2. Jadi ya toh. Jadi X3 tapi n-nya 2 ya. 2 kali 2 tambah 1 kali 1/4 lambda. Lambdanya udah dapat tadi nih. 48 cm. Ya, sudah kita hitung. 48 cm. Jadi hasilnya adalah ini 5. 4 dengan 48 itu 12. Jadi hasilnya 60 cm. Nah, 60 cm yang ini kan? Ya. Berarti kalau dari titik asal getaran, jadi dari apa ini? Perut ketiga dari titik asal getaran O ya adalah L dong. Ya, L dikurangi 60. L-nya itu 116. Dikurangi 60 berarti 56 cm. Nah ini dari titik asal getaran. Jadi ini 56. Gitu, ini 56. Ini 60. Oke. Yang pertanyaan berikutnya simpul keempat. Ya, ini simpul keempat. Simpul keempat. Ya. Berarti n plus 1-nya sama dengan 4. Berarti n-nya sama dengan 3. Ya toh? Jadi X3 tapi simpul. Nah, simpul itu apa? Tadi sudah ya. Ini n kali setengah lambda. N kali setengah lambda. Dihitung dari ujung tetap ya. N-nya 3 kan? Jadi 3 kali setengah lambda. Ya. Lambdanya berapa? 48. Jadi kalau kita kalikan 2 kali 48 24. 24 kali 2 72 cm ya. Berarti kalau dari jadi simpul keempat dari titik asal getaran akan sama dengan L dikurangi 72. L-nya 116 dikurangi 72 ya. Maka hasilnya adalah 48 cm. Nah ini. Ya seperti itu. Jadi ini ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke gelombang stasioner. Ya. Gelombang stasioner pada ujung bebas, hampir sama, makanya saya deret-kan di sini nih. Nah, gelombang stasioner pada ujung bebas, ya. Kalau ujung bebas ini bebas bergerak, maka di sini akan terjadi perut. Ya, di sini akan terjadi perut. Jadi di sini akan terjadi perut nanti. Ya. Nah, simpangannya gelombang datang Y1, gelombang pantulnya ini. Nah, tidak mengalami pembalikan ya.
Jadi akhirnya apa? Kalau datang sin kx min omega t, maka pantulnya sorry, ini nggak ada. Ini nggak ada. Nah, amplitudenya tetap ya. Ya kan? Ini amplitudenya A, dia juga A. Cuma ini kan pantulan. Kalau pantulan kan X jadi min X. Nah, baru minnya keluar kan? Nah, makanya minnya di sini salahnya. Min A sin Kx plus omega T. Sehingga kalau tadi plus, sekarang jadi min. Ya, sin kurang sin menurut rumus trigonometri adalah 2 cos sin. Jadi 2 cos jumlah sin selisih. Akhirnya kita dapatin minnya abaikan saja. Toh simpangan nggak ada masalah itu kan, min itu dari mana aja. Jadi simpangan gelombang stasioner pada ujung bebas adalah terbalik kan? Kalau tadi 2A sin Kx, sekarang 2A cos Kx. Cos omega T jadi sin omega T. Nah, tadi udah tahu kan? Kenapa kalau ujung bebas cos Kx? Karena dia harus maksimum pada waktu X-nya 0. Nah, fungsi yang waktu X-nya 0 harganya maksimum adalah cos. Beda di sini. Kalau di sini waktu X-nya 0, dia harus bernilai 0. Itu sin. Ya, dapat ini. Nah, kemudian nanti juga terbalik ya. Nanti juga terbalik. Makanya saya nggak tulis rumusnya. Nanti juga terbalik. Ya, di sini. Di ujung bebas itu perut. Jadi ini perut. Jadi tukar aja. Ini kalau di ujung tetap letak simpul, ini letak perut. Ini letak perut. Kalau letak simpul di ujung tetap, ini kalau di ujung bebas perut. Jadi ini perut, ini simpul. Jadi ditukar ya. Perut ini, simpul ini. Oke, itu aja. Nah, jadi nggak perlu saya turunkan. Karena tertukar kan. Oke, sekarang kita bahas nomor 9 ya. Kita lihat nomor 9 dari buku pelajaran fisika. Ya. Seutas kawat bergetar menurut persamaan ini. Nah, Anda lihat, ya. Tapi ini bukan ujung bebas ya, ini masih ujung tetap ini ya, nggak apa-apa. Ini masih ujung tetap, bukan ujung bebas. Kenapa? Karena ini sinnya yang X, ya, tapi nggak apa-apa. Ini kan hanya soal ya. Jadi persamaannya adalah 2A sin Kx cos omega T. Ya, jadi ini masih ujung tetap ini. Jadi pertanyaannya kan bukan simpul perut ya. Berapakah amplitudo dan cepat rambat kedua gelombang yang superposisinya memberikan getaran tersebut? Jadi perhatikan ya, yang ditanya adalah kedua gelombang. Ini kan gelombang perpaduan ya. Yang ditanya itu waktu masih Y1 dan Y2. Ya toh, berapa amplitudonya? Jadi amplitudo gelombang berjalan ya. Ini maksudnya gelombang berjalan yang ditanya. Cepat rambat. Ya kalau cepat rambat sama. Ya mau gelombang berjalan, mau gelombang stasioner, cepat rambatnya sama. Yang beda amplitudonya. Oke, jadi kalau Anda lihat di persamaan ini adalah 2A ya. Ya kan? Ini sin Kx, ini cos omega. Jadi 2A sama dengan 0,40 cm. Jadi amplitudo gelombang berjalan adalah 0,20 cm. Itu maksudnya ya. Sama aja ya, mau ujung tetap, ujung bebas sama kan cara mengerjakannya. Cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu seperti kemarin. Kalau mau cepat bisa didapat dari apa? Omega per K kan? Omega itu koefisien T, K itu koefisiennya X. Kalau mau cepat, koefisien T berapa di sini? Ini, 50 pi. Koefisien X, pi per 6. Ya, jadi sama dengan pi-nya coret, 6 naik ke atas, 300. Nah, satuannya apa? Sentimeter, sentimeter per sekon. Cepat kan begini? Nggak perlu kita ngitung pakai lambda kali F. Kita hitung lambda dari X, kita hitung F dari T. Nggak perlu. Oke, pertanyaan A udah terjawab. Pertanyaan B, berapa jarak antara simpul yang berdekatan? Anda sudah tahu jarak antara simpul dan berdekatan itu adalah setengah lambda ya. Jarak antara simpul yang berdekatan setengah lambda.
Ya, jarak antara perut berdekatan juga setengah lambda. Ya, jadi Anda bisa lihat di gambar ini. Ya. Nah, ini Anda lihat. Ya, ini simpul, setengah lambda kan? Ini perut setengah lambda. Kalau simpul dengan perut seperempat lambda. Ya, jadi setengah lambda. Ya, cari dulu lambdanya. Lambda itu dicari dari koefisien X. Ya, koefisien X ini. Nih. Ini adalah K kan? Nah, jadi Anda hitung dulu. K-nya sama dengan pi per 6. K itu apa? 2 pi per lambda. K itu 2 pi per lambda. Di situ justru sembunyi lambda itu. Di K, koefisien X. Ini coret, jadi lambdanya sama dengan 12. Nah, masukkan ke sini. Setengah kali 12 cm, karena satuannya cm. Jadi hasilnya 6 cm. Jarak antara dua simpul yang berdekatan 6 cm. Ya toh? Kemudian pertanyaan C. Berapa kecepatan partikel? Nah, hati-hati, kecepatan partikel itu Vy. Waktu X-nya 1,5 cm dan T-nya 9/8. Nah, Vy itu adalah turunan dari Y per T. Tapi ini gelombang stasioner ya. Gelombang stasioner, yang ditanyakan gelombang stasioner. Jadi yang ini kita turunkan. Ya, kita turunkan. Anda sudah mahir bagaimana menurunkannya? Menurunkannya gimana? Cari yang ada T. Ini T ya. Yang diturunkan cuma ini kan? Ada T-nya. Jadi yang diturunkan cuma cos ini. Yang ini tidak perlu disalin lagi. 0,4 sin pi per 6x. Ya, ini bilangan tetap dianggapnya. Tidak ada T-nya ya. Tidak ada T-nya. Kan yang diturunkan terhadap T. Nah, terus ini fungsi berantai kan? Di dalam cos ada T. Jadi ya kita turunkan ini. Kalau gini kita turunkan 50 pi kan? Karena turun dari T1. Jadi kali 50 pi. Ya, itu turunan yang dalam. Nah, baru kita turunkan. Turunan dari cos apa? Min sin. Nah, min sin. Baru ini kita catat. Min sin 50 pi T. Begini. Ya. Inilah Vy. Terus nanti kita disuruh hitung untuk X-nya 1,5. T-nya 9/8. Ya, jadi kita hitung aja dulu ini deh. Nah, kita hitung. Sin pi per 6x sama dengan sin pi per 6. X-nya 1,5 ya. Iya kan? X-nya 1,5. Nih, ada di sini nih. X-nya 1,5. 1,5. Nah, ini kan 4 ya. Sin pi per 4 itu sin 45 derajat. Jadi setengah akar 2. Nah, setengah akar 2. Jadi biar kita nggak ngitung panjang-panjang. Nanti ini kita ganti setengah akar 2. Sekarang ini, sin 50 pi T. Sin 50 pi untuk T 9/8. 9/8. Nah, begini ya. Jadi kalau kita hitung ini sama dengan sin 450 ya. Nah, kita bikin 2 pi, kelipatan 2 pi biar gampang. 2 pi kali, berarti 25 ini ya. Ini 25. 25 kali 9. Ya, 25 kali, kan gini nih. 50 kita ambil 25 kan. 25 kali 9/8 begini ya. Jadi sama dengan sin 2 pi. 225 ya. 225 dibagi 8. Nah, terus kita bikin 225/8 itu bilangan pecahan. 225 dibagi 8. 22 bagi 8, 2, 16, 65, 8, 64, 1. 28/8. Nah, jadi ini tuh 28/8. Nah, artinya sama dengan sin 2 pi, 28 tambah 1/8. Anda sudah tahu ini sama aja dengan 0. Karena apa? Muter-muter 2 pi. Jadi hasilnya tinggal 1/8 ini. Jadi ini akan sama dengan sin 2 pi kali 1/8. Nah, 2 pi per 8, pi per 4 juga. Pi per 4 sudah 45 derajat. Ya, setengah akar 2. Ya, sama-sama setengah akar 2 ya. Jadi ini setengah akar 2, ini juga setengah akar 2. Oke, masukkan sekarang. Jadi sama dengan
0,4, ini setengah akar 2, kali 50 pi, ini min setengah akar 2. Udah, dapat jawabannya. Ya, sentimeter per sekon. Tinggal dihitung kan. Nah, akar 2 kali akar 2, 2. Ini habis. Udah. 0,4 bagi 2, 0,2. 0,2 kali 50, 10. 10 pi. Nah, kalau mau dimasukkan pi-nya 3,14, 31,4. Nah, ya, seperti itu. Ya, jadi Anda harus menguasai turunan kalau mencari kecepatan partikel. Mungkin juga nanti ditanya percepatan partikel. Kalau percepatan partikel berarti turunan kecepatan diturunkan lagi sekali lagi. Oke, karena waktu maka kita sudahi part kedua ini sampai di sini. Nanti di part 3 kita akan nyambung gelombang stasioner pada senar. Ya. Dengan percobaan Melde, kemudian kita lanjutkan dengan soal-soal testing masuk perguruan tinggi ya. Dari buku penuntun ya, fisika penuntun itu. Supaya Anda memiliki pengetahuan yang lengkap bagaimana memecahkan soal-soal. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman untuk belajar bersama. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kaninan.